Dalam hidup ini, terutama dalam urusan hubungan antara pria dan wanita, ada satu hal yang sering disalahpahami oleh banyak laki-laki. Mereka berpikir bahwa semakin keras mereka mengejar seorang wanita, semakin besar pula peluang mereka untuk mendapatkan hatinya. Seolah-olah cinta bisa dibeli dengan perhatian berlebihan, chat yang tiada henti, atau ketersediaan tanpa batas. Padahal, kenyataannya justru terbalik. Semakin lo mengejar, semakin dia merasa lo terlalu mudah untuk dimiliki. Semakin lo menunjukkan bahwa lo rela melakukan apapun hanya untuknya, semakin dia menilai bahwa lo tidak memiliki nilai diri yang tinggi. Prinsip dasar dalam dinamika daya tarik antara pria dan wanita bukanlah tentang siapa yang paling rajin memberikan perhatian, bukan tentang siapa yang paling cepat merespon pesan, atau siapa yang paling sering menanyakan kabar. Justru daya tarik sejati lahir dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berkaitan dengan nilai diri, harga diri, dan bagaimana lo memposisikan diri di depan wanita. Seni mengabaikan bukan berarti bersikap dingin, kasar, atau tidak menghargai wanita. Sama sekali bukan itu maksudnya. Seni mengabaikan adalah tentang menguasai diri lo sendiri, tentang bagaimana lo tidak membiarkan emosi dan rasa suka yang berlebihan membuat lo kehilangan kendali. Karena begitu lo terlihat terlalu bersemangat mengejar, lo sedang memberikan pesan tersirat bahwa dia lebih penting daripada lo sendiri. Dan inilah kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh banyak pria. Wanita, pada dasarnya, lebih tertarik pada pria yang memiliki tujuan, arah, dan kontrol atas hidupnya. Wanita tidak tertarik pada pria yang hidupnya berputar hanya untuk mengejar cinta. Mereka lebih menghargai pria yang memiliki prinsip, pria yang tahu apa yang dia mau, pria yang bisa berdiri tegak dengan percaya diri, dan pria yang tidak mudah terguncang hanya karena urusan perasaan. Itulah mengapa seni mengabaikan menjadi penting. Karena melalui sikap ini, lo menunjukkan bahwa lo punya standar, lo punya dunia sendiri, dan lo tidak akan mengorbankan segalanya hanya demi mendapatkan satu orang wanita. Bayangkan ini, ada dua pria. Pria pertama adalah tipe yang selalu siaga, selalu ada kapanpun seorang wanita memanggil. Pesan selalu dibalas secepat mungkin, perhatian selalu diberikan tanpa henti, dan semua waktu dicurahkan hanya untuknya. Sementara pria kedua, dia juga tertarik pada wanita itu tapi dia tidak terburu-buru. Dia punya kesibukan, punya tujuan, dan punya kehidupan yang lebih luas. Dia tidak selalu ada setiap saat, tapi ketika dia hadir, kehadirannya bernilai. Wanita akan jauh lebih menghargai pria kedua, karena pria ini terlihat berkelas, memiliki kontrol, dan tidak murahan dalam memberikan perhatiannya. Inilah inti dari prinsip dasar. Daya tarik bukan tentang kejar-kejaran. Daya tarik tumbuh dari rasa penasaran, dari ruang yang lo ciptakan, dari cara lo menunjukkan bahwa lo adalah pria yang punya nilai lebih. Ketika lo terlalu mudah didapatkan, lo tidak memberi alasan baginya untuk menghargai lo. Tapi ketika lo bisa menjaga keseimbangan antara menunjukkan ketertarikan dan tetap memegang kendali, lo akan terlihat jauh lebih menarik di matanya. Seni mengabaikan sebenarnya adalah seni memberi ruang. Ruang bagi wanita untuk merasakan rasa ingin tahu. Ruang untuk bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa lo berbeda dari pria lain? Ruang untuk membuat dia menyadari bahwa lo bukan tipe yang akan mengemis cinta. Justru sebaliknya, lo adalah tipe pria yang bisa memilih, yang punya standar, dan yang hanya akan memberikan perhatiannya pada wanita yang benar-benar pantas. Dan disinilah rahasianya. Semakin lo bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru, semakin wanita itu merasa harus berusaha lebih. Semakin lo menjaga jarak dengan tenang, semakin dia terdorong untuk mendekat. Karena manusia, termasuk wanita, cenderung lebih menginginkan sesuatu yang sulit didapat. Mereka lebih menghargai sesuatu yang tidak bisa mereka miliki dengan mudah. Jadi jangan lagi terjebak pada pola pikir lama, bahwa semakin keras lo mengejar, semakin cepat lo mendapatkan hatinya. Justru, semakin keras lo mengejar, semakin cepat dia menjauh. Yang harus lo lakukan adalah membalik situasi itu.
Biarkan dia yang penasaran, biarkan dia yang bertanya-tanya, dan biarkan dia yang merasa bahwa lo bukan pria sembarangan. Dengan begitu, lo akan memegang kendali dalam hubungan, dan wanita akan menghargai lo dengan cara yang jauh lebih tinggi. Prinsip dasar ini adalah fondasi dari semua langkah berikutnya. Jika lo memahami bahwa daya tarik tidak lahir dari kejar-kejaran, melainkan dari nilai diri dan kontrol, maka lo sudah satu langkah lebih maju dibanding kebanyakan pria di luar sana. Seni mengabaikan bukanlah tentang berpura-pura tidak peduli, melainkan tentang memilih dengan bijak kapan harus peduli, kapan harus hadir, dan kapan harus memberi ruang. Dari sinilah segalanya dimulai. Dari kesadaran bahwa lo bukan pengejar, melainkan pria yang dikejar. Kalau lo mau menguasai seni mengabaikan, lo harus paham dulu tentang pola dasar naluri seorang wanita. Karena pada akhirnya, seni ini bukan sekadar tentang sikap lo yang terlihat cuek atau menahan diri, tapi lebih dalam dari itu. Ini tentang bagaimana otak, perasaan, dan naluri seorang wanita bekerja. Banyak pria gagal karena mereka salah memahami wanita. Mereka berpikir kalau wanita suka pria yang selalu ada, yang selalu memperhatikan, dan yang selalu memberikan kepastian. Padahal kenyataannya, wanita seringkali lebih tertarik pada hal yang sebaliknya. Mereka lebih menghargai sesuatu yang butuh usaha untuk diraih. Mereka lebih penasaran pada sesuatu yang tidak langsung bisa mereka miliki. Coba lo ingat-ingat lagi, ketika lo masih kecil, mainan yang lo dapat dengan mudah biasanya cepat membosankan. Tapi mainan yang lo idam-idamkan, yang lo tunggu lama, yang lo dapat setelah berusaha keras, rasanya lebih berharga kan? Nah, wanita juga punya pola pikir yang mirip. Semakin mudah seorang pria didapatkan, semakin cepat pula nilai pria itu jatuh di mata mereka. Tapi jika pria itu butuh usaha untuk didekati, jika pria itu memberi ruang agar dia penasaran, justru disitulah ketertarikan semakin tumbuh. Wanita secara naluriah menyukai tantangan. Mereka mungkin tidak selalu menyadari hal ini secara sadar, tapi dalam hati mereka lebih menghargai pria yang tidak mudah tunduk hanya karena paras cantik atau rayuan manis. Mereka ingin pria yang bisa berdiri tegak, punya prinsip, dan bisa menyeimbangkan rasa suka dengan logika. Inilah kenapa banyak pria yang terlalu cepat jatuh hati, akhirnya justru ditinggalkan. Bukan karena wanita itu jahat, tapi karena secara naluri wanita kehilangan rasa penasaran ketika semua sudah diberikan tanpa perjuangan. Rasa penasaran adalah bahan bakar dari ketertarikan. Tanpa penasaran semuanya terasa datar. Pola naluri wanita ini juga bisa lo lihat dari cara mereka memperhatikan detail. Saat lo terlalu sering memberi perhatian, mereka akan terbiasa dan menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Tapi ketika lo menahan diri tidak selalu tersedia, mereka mulai berpikir, kenapa dia tidak selalu ada? Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia berbeda dari pria lain? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini justru membangkitkan emosi positif, rasa penasaran, bahkan perasaan ingin mendekat. Dan disinilah seni mengabaikan bekerja. Bukan untuk menyiksa, bukan untuk mempermainkan, tapi untuk memberi ruang bagi naluri itu agar muncul. Lo hanya perlu sedikit mengurangi intensitas, sedikit menahan diri, dan sedikit memberi jarak. Biar wanita itu sendiri yang mencari tahu. Kunci pentingnya ada di sini. Jangan pernah menjadikan wanita sebagai pusat dunia lo. Karena begitu lo melakukan itu, wanita bisa merasakan energi bahwa lo terlalu bergantung padanya. Wanita tidak menghormati pria yang terlalu bergantung. Mereka justru menghormati pria yang berdiri di atas kakinya sendiri, pria yang punya tujuan besar, dan pria yang hidupnya penuh makna bahkan tanpa kehadiran wanita sekalipun. Bayangkan kalau ada dua pria. Pria pertama selalu memberikan apapun yang diminta wanita. Dia tidak pernah bilang tidak pernah menolak, dan selalu ada setiap kali dibutuhkan. Sementara pria kedua, dia juga perhatian, tapi tidak berlebihan. Dia hanya hadir di momen penting. Dia tidak selalu membalas chat secepat mungkin. Dan dia tetap sibuk dengan dunia serta kehidupannya sendiri. Di mata wanita, pria kedua jauh lebih menarik. Karena dia memberi sinyal bahwa dirinya punya nilai, dirinya punya kehidupan,
dan dirinya tidak mudah digoyahkan. Naluri wanita memang berbeda dengan pria. Pria cenderung mengejar apa yang dia mau secara langsung. Tapi wanita lebih sering tertarik pada hal-hal yang membuatnya penasaran. Wanita suka dengan proses, suka dengan teka-teki, dan suka ketika dia merasa sedang berusaha mendapatkan sesuatu yang berharga. Jika lo terlalu cepat memberikan semuanya, lo menghilangkan kesempatan itu. Tapi kalau lo mampu menjaga misteri, mampu memberi ruang, dan mampu menahan diri, lo justru membuatnya ingin lebih dekat. Di sini lo harus benar-benar mengerti. Wanita tidak sedang mencari pria yang sempurna, tapi wanita mencari pria yang bisa memimpin emosinya. Wanita ingin merasa bahwa perasaannya berkembang perlahan, bukan langsung habis dalam satu kali tembakan. Seni mengabaikan membantu lo menciptakan ritme ini. Ritme di mana perasaan tumbuh sedikit demi sedikit, di mana rasa penasaran memuncak, dan di mana wanita merasa ingin tahu lebih banyak tentang lo. Jadi, jangan lagi lo salah kaprah dengan mengira bahwa wanita akan menyukai lo hanya karena lo selalu ada. Justru, dengan terlalu sering hadir, lo sedang merusak pola naluri mereka. Belajarlah untuk menahan diri. Belajarlah untuk memberi ruang. Belajarlah untuk mengizinkan wanita menggunakan nalurinya untuk mengejar lo. Karena saat lo berhasil memahami pola ini, lo tidak perlu banyak usaha. Wanita akan datang dengan sendirinya terdorong oleh rasa ingin tahu yang tidak bisa dia abaikan. Singkatnya, rahasia dari seni mengabaikan adalah mengerti bahwa wanita lebih menghargai sesuatu yang butuh perjuangan. Jadi biarkan dia merasakan perjuangan itu. Jangan langsung memberikan semua perhatian lo sekaligus. Jangan selalu tersedia. Jangan selalu bilang iya. Karena justru dengan itulah lo memberi kesempatan bagi naluri wanitanya untuk bekerja, untuk merasa penasaran, dan akhirnya untuk mulai mengejar lo. Ada hal penting yang harus lo pahami. Mengabaikan wanita itu bukan berarti lo bersikap dingin seperti es, kasar, atau sama sekali tidak peduli. Mengabaikan dengan cara seperti itu justru membuat lo terlihat arogan, bahkan menyakitkan. Itu bukan seni, itu cuma sikap yang menutup peluang. Yang dimaksud dengan seni mengabaikan adalah bagaimana lo bisa mengendalikan diri, menjaga nilai diri lo, dan tetap memperlakukan wanita dengan cara yang baik, tapi tanpa memberikan semua perhatian lo sekaligus. Mengabaikan dengan elegan berarti lo tahu kapan harus hadir, kapan harus diam, dan kapan harus memberi ruang. Semua dilakukan dengan ketenangan, bukan dengan emosi. Bayangkan ada pria yang ketika suka pada seorang wanita, langsung membombardir dengan chat panjang, perhatian berlebihan, hadiah, bahkan pujian tiada henti. Memang terlihat manis di awal, tapi semakin lama wanita itu akan kehilangan rasa penasaran. Sebaliknya, ada pria lain yang memilih untuk hadir secukupnya. Dia tetap menghargai, tetap sopan, tapi tidak berlebihan. Dia tahu kapan harus merespons, kapan harus sibuk dengan hidupnya sendiri, dan kapan harus membiarkan wanita itu menunggu. Pria kedua inilah yang terlihat lebih berkelas karena dia mengabaikan dengan cara elegan. Seni mengabaikan dengan elegan juga berarti lu tetap menjaga kualitas komunikasi. Misalnya, ketika dia menghubungi lu, jangan langsung balas dalam hitungan detik, apalagi kalau lo sebenarnya sedang sibuk. Balaslah dengan tenang setelah lo selesai dengan kegiatan lo. Itu menunjukkan bahwa lo punya prioritas. Tapi ingat, ketika lo membalas, jawaban lo harus berkualitas. Jangan asal satu kata, tapi juga jangan terlalu panjang. Cukup jelas, to the point, dan tetap membuat dia merasa dihargai. Selain itu, elegan dalam mengabaikan juga berarti tidak selalu mengatakan iya. Kadang, lo perlu menolak dengan halus ketika dia mengajak sesuatu yang memang tidak cocok dengan jadwal lo. Katakan dengan cara yang sopan tapi tegas. Dengan begitu lo menunjukkan bahwa lo tidak mudah dikendalikan hanya karena rasa suka. Lo punya kehidupan sendiri, lo punya arah, dan lo tidak bisa disetir hanya dengan godaan manis. Elegan dalam mengabaikan juga bisa dilihat dari cara lo tetap tenang menghadapi godaan. Misalnya, dia mencoba mengetes lo dengan membuat lo cemburu, atau sengaja lambat merespons.
Kebanyakan pria langsung panik, langsung protes, atau bahkan marah. Tapi pria yang menguasai seni mengabaikan akan tetap kalem. Dia tidak bereaksi berlebihan, karena dia tahu nilainya tidak ditentukan oleh seberapa cepat dia membalas atau seberapa keras dia marah. Pria seperti ini justru akan terlihat kuat, dan wanita akan semakin penasaran. Hal lain yang tidak kalah penting adalah lo tetap harus menunjukkan respek. Mengabaikan dengan elegan bukan berarti bersikap dingin seperti tembok. Kalau lo terlalu dingin, wanita bisa merasa lo tidak punya hati. Ingat, yang lo bangun adalah keseimbangan. Perhatian ada, tapi tidak berlebihan. Respon ada, tapi tidak tergesa-gesa. Sikap ada, tapi tetap dengan kontrol. Inilah yang membedakan antara pria yang benar-benar menguasai seni mengabaikan dengan pria yang cuma berpura-pura cuek. Mengabaikan dengan elegan juga berarti lo fokus pada kualitas diri lo. Lo tidak punya waktu untuk terlalu sibuk mengawasi wanita, karena lo sedang sibuk mengembangkan diri. Lo punya target hidup, lo punya pekerjaan, lo punya ambisi. Wanita bisa merasakan energi itu. Mereka bisa merasakan ketika seorang pria benar-benar punya hidup yang produktif. Saat lo hidup dengan arah yang jelas, secara otomatis lo akan terlihat tidak terlalu terikat karena perhatian lo terbagi pada hal-hal yang lebih besar. Dan ini adalah bentuk pengabaian yang paling elegan, karena lo tidak perlu dibuat-buat. Penting juga untuk lo tahu bahwa seni mengabaikan ini bukan permainan. Jangan lakukan hanya untuk membuat wanita merasa tersiksa atau sekadar membalas dendam pada mereka. Kalau itu niat lo, cepat atau lambat sikap lo akan terbaca dan justru berbalik merugikan lo sendiri. Mengabaikan dengan elegan adalah tentang kontrol diri, tentang menempatkan diri lo di posisi yang benar, dan tentang menjaga martabat lo sebagai pria. Ketika lo bisa menguasai seni ini, lo akan menciptakan daya tarik yang alami. Wanita akan merasa dihargai, tapi di sisi lain juga penasaran. Dia merasa diperhatikan, tapi tidak sepenuhnya. Ada ruang kosong yang membuatnya terus ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang akhirnya membuat dia mendekat, mencari celah, bahkan berusaha lebih keras untuk mendapatkan lo. Dan di titik ini, dinamika mulai berubah. Awalnya mungkin lo yang tertarik duluan, tapi dengan seni mengabaikan yang elegan, perlahan-lahan posisi itu berbalik. Wanita mulai merasa ingin mendapatkan tempat di hidup lo. Dia mulai berusaha lebih dan dia mulai mengejar. Semua terjadi bukan karena lo kasar atau dingin, tapi karena lo tahu cara menempatkan diri dengan tepat. Jadi, ingatlah selalu, seni mengabaikan dengan elegan bukan tentang membuat wanita menderita, tapi tentang menjaga nilai diri lo sendiri. Tentang menunjukkan bahwa lo punya hidup yang penuh arti, dan bahwa perhatian lo itu berharga. Semakin lo bisa menyeimbangkan antara hadir dan memberi ruang, semakin wanita itu merasa bahwa lo adalah pria yang berbeda. Dan justru perbedaan inilah yang membuat lo menarik di mata mereka. Salah satu kesalahan paling besar yang sering dilakukan pria ketika mendekati wanita adalah menjadikan wanita itu sebagai pusat dunia mereka. Setiap hari hanya memikirkan dia, setiap waktu menunggu pesannya, setiap langkah merasa hidup ini hanya tentang bagaimana caranya membuat dia bahagia. Di awal mungkin terlihat romantis, tapi perlahan-lahan justru inilah yang menghancurkan daya tarik lo. Kenapa? Karena wanita bisa merasakan energi itu. Mereka bisa tahu kalau lo menaruh seluruh fokus, seluruh waktu, dan seluruh perhatian lo hanya pada dirinya. Padahal tidak ada yang lebih cepat menurunkan nilai seorang pria selain sikap terlalu bergantung. Wanita tidak menghormati pria yang hidupnya hanya berputar pada dirinya. Mereka jauh lebih menghormati pria yang punya dunia sendiri, yang punya tujuan besar, dan yang tahu bagaimana cara mengarahkan hidupnya. Fokus pada diri sendiri bukan berarti lo jadi egois atau tidak peduli dengan orang lain. Bukan berarti lo cuek total terhadap wanita. Tapi artinya lo punya prioritas yang jelas. Lo sadar bahwa hidup ini lebih luas daripada sekadar urusan cinta. Lo punya impian yang harus diwujudkan, tanggung jawab yang harus ditunaikan, dan dunia yang harus lo bangun. Bayangkan kalau lo adalah pria yang setiap hari hanya mengirim chat,
menungsi balsen dan mencarikan cara untuk selalu hadir di hidupnya. Lama-lama wanita akan merasa lu terlalu mudah ditebak, terlalu gampang dimiliki, dan terlalu bergantung. Tidak ada lagi misteri, tidak ada lagi hal yang membuat dia penasaran. Sebaliknya, bayangkan lo adalah pria yang tetap sibuk dengan kerjaan lo, hobi lo, mimpi lo, dan lingkaran sosial lo. Lo tetap punya kehidupan yang berjalan walau tanpa kehadiran wanita itu. Apa yang terjadi? Wanita justru merasa tertarik karena lo menunjukkan bahwa lo adalah pria yang mandiri, punya arah, dan punya hidup yang penuh arti. Fokus pada diri sendiri juga berarti lo selalu berusaha meningkatkan kualitas diri lo. Entah itu dari segi karier, kesehatan, pola pikir, atau bahkan gaya hidup. Wanita secara naluriah tertarik pada pria yang terlihat sedang tumbuh. Mereka suka dengan pria yang punya ambisi, pria yang tidak berhenti belajar, dan pria yang selalu membawa dirinya ke level lebih tinggi. Karena pada dasarnya, wanita ingin berada di sisi pria yang bisa memimpin, pria yang bisa menginspirasi, dan pria yang bisa menjadi panutan. Itulah kenapa pria yang fokus pada dirinya seringkali lebih menarik tanpa harus banyak bicara. Bayangkan, ada dua pria yang sama-sama mendekati seorang wanita. Pria pertama hanya bicara tentang dirinya yang menyukainya, tentang rasa rindunya, dan tentang bagaimana dia ingin selalu ada. Sedangkan pria kedua tidak terlalu banyak bicara soal perasaan, tapi lebih sering menunjukkan dengan tindakannya bahwa dia punya tujuan besar dalam hidupnya. Dia cerita tentang proyek yang sedang dia bangun, tentang hobi yang dia jalani dengan serius, tentang perjalanan hidup yang membuat dia terus berkembang. Wanita akan lebih tertarik pada pria kedua, karena dia melihat ada sesuatu yang lebih bernilai daripada sekadar perhatian kosong. Fokus pada diri sendiri juga membuat lo punya energi berbeda. Energi pria yang sibuk membangun dirinya akan terasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih berwibawa. Dia tidak mudah panik hanya karena wanita telat membalas pesan. Dia tidak kehilangan arah hanya karena wanita tiba-tiba sibuk. Dia tidak merasa dunianya runtuh hanya karena ada sedikit masalah dalam hubungan. Karena dia tahu, hidupnya lebih besar daripada sekadar hubungan itu. Hal ini juga memberi efek positif buat lo sendiri. Dengan fokus pada diri, lo jadi tidak kehilangan jati diri hanya karena cinta. Lo tetap bisa berjalan maju walau hubungan tidak berjalan sesuai harapan. Dan yang lebih penting lagi, lo jadi pria yang benar-benar bernilai tinggi. Wanita tidak lagi melihat lo sebagai pria yang mudah dikendalikan, tapi sebagai pria yang berdiri tegak dengan kakinya sendiri. Kunci utama dari seni mengabaikan ada di sini. Ketika lo sibuk membangun diri, lo otomatis tidak punya waktu untuk berlebihan dalam mengejar. Lo tidak perlu pura-pura cuek, karena kesibukan lo yang nyata sudah menunjukkan bahwa perhatian lo terbagi pada hal-hal yang lebih penting. Dan disitulah letak elegansinya. Wanita akan melihat lo sebagai pria yang berkelas, pria yang punya tujuan, dan pria yang layak untuk dikejar. Lo harus ingat, daya tarik itu tidak lahir dari seberapa sering lo hadir di hidupnya, tapi dari seberapa bernilai lo sebagai pribadi. Semakin lo berinvestasi pada diri lo sendiri, semakin besar pula peluang lo untuk membuat wanita datang mendekat, karena pada akhirnya wanita tidak sedang mencari pria yang hanya bisa bilang sayang, tapi mereka mencari pria yang benar-benar bisa memberikan rasa aman, arah, dan masa depan. Jadi, berhenti menjadikan wanita sebagai pusat hidup lo. Jangan biarkan perasaan berlebihan membuat lo kehilangan tujuan. Mulailah dari sekarang, fokuslah membangun diri. Kejar impian lo, tingkatkan kualitas lo, perluas jaringan sosial lo, dan jalani hidup dengan penuh makna. Karena ketika lo sibuk menjadi versi terbaik dari diri lo, wanita akan datang dengan sendirinya. Bukan karena lo mengejar, tapi karena lo sudah menjadi pria yang pantas untuk dikejar. Kalau lo perhatiin baik-baik, ada satu hal yang membuat pria tertentu terlihat lebih menarik dibanding yang lain. Padahal, mungkin wajahnya biasa saja, gaya pakaiannya juga sederhana, bahkan dia bukan orang yang paling ganteng di ruangan itu, tapi tetap saja wanita melirik dia.
Tetap saja orang-orang menghargai dia. Kenapa? Karena pria itu punya nilai sosial. Dia punya status. Dan inilah yang sering dilupakan banyak pria. Wanita secara naluriah akan lebih tertarik pada pria yang dianggap bernilai tinggi oleh lingkungannya. Bukan semata-mata karena pria itu kaya atau terkenal, tapi karena pria itu punya pengaruh, punya posisi, dan punya sesuatu yang membuat orang lain menaruh respek padanya. Nilai sosial bukan hanya tentang materi, tapi tentang bagaimana orang lain memandang lo, bagaimana lingkungan lo merespons lo, dan bagaimana lo bisa berdiri dengan wibawa di tengah orang banyak. Coba lo bayangkan dua skenario sederhana. Pria pertama adalah pria yang selalu sendirian, jarang bergaul, dan hampir tidak ada yang mengenalnya. Sementara pria kedua, dia punya lingkaran sosial yang solid. Dia punya teman yang menghargai dia. Dia dikenal karena kepribadiannya, dan ketika dia masuk ke sebuah ruangan, orang lain menyapanya dengan hangat. Dalam kondisi seperti ini, wanita secara alami akan lebih tertarik pada pria kedua. Bukan hanya karena dia lebih populer, tapi karena status sosialnya lebih jelas terlihat. Nilai sosial memberi sinyal bahwa lu bukan sembarang pria. Lu bukan tipe pria yang bisa diremehkan. Lu punya pengaruh, lu punya koneksi, dan lu dihargai oleh lingkungan lu. Dan ketika wanita melihat hal ini, rasa tertarik muncul secara otomatis. Karena bagi wanita, memilih pria dengan nilai sosial tinggi berarti memilih pria dengan peluang lebih besar untuk memberi rasa aman, rasa nyaman, dan masa depan yang lebih baik. Membangun nilai sosial bukan berarti lo harus jadi selebriti atau orang kaya raya. Tidak harus seperti itu. Tapi lo bisa memulainya dari hal-hal sederhana. Mulailah dengan membangun hubungan baik dengan teman-teman lo. Jadilah pria yang bisa dipercaya, pria yang konsisten, dan pria yang punya integritas. Perilaku lo sehari-hari menentukan bagaimana orang lain menilai lo. Kalau lo dikenal sebagai orang yang malas, tidak punya pendirian, dan mudah menyerah, otomatis status sosial lo akan rendah. Tapi kalau lo dikenal sebagai orang yang berani, pekerja keras, dan bisa diandalkan, maka tanpa lo sadari, nilai sosial lo akan naik. Selain itu, penting juga untuk lo aktif di lingkungan sosial. Ikut komunitas, terlibat dalam kegiatan, atau bahkan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri lo sendiri. Semakin banyak lo terlibat, semakin banyak orang yang mengenal lo, dan semakin banyak orang yang mengenal lo dalam konteks positif, semakin tinggi status sosial lo. Ingat, wanita memperhatikan hal-hal kecil ini. Mereka bisa melihat apakah seorang pria dihormati lingkungannya, atau justru diabaikan. Nilai sosial juga erat hubungannya dengan gaya hidup. Bukan soal seberapa mewah hidup lo, tapi bagaimana cara lo menjalaninya. Pria dengan nilai sosial tinggi biasanya punya kehidupan yang aktif dan menarik. Mereka tidak hanya diam di rumah menunggu pesan dari wanita, tapi mereka punya kegiatan, punya hobi, dan punya sesuatu yang bisa mereka ceritakan. Mereka tidak hanya jadi penonton dalam hidup, tapi jadi pemain utama dalam cerita mereka sendiri. Hal inilah yang membuat wanita penasaran, karena wanita ingin masuk ke dalam dunia pria yang penuh warna, bukan ke dunia yang hambar dan membosankan. Selain itu, status sosial juga bisa dibangun lewat kontribusi lo. Orang akan lebih menghargai lo kalau lo memberi dampak positif. Tidak harus besar, tapi ketika lo bisa membantu, berbagi pengetahuan, atau sekadar jadi teman yang bisa diandalkan, orang akan melihat lo dengan cara berbeda. Dari situlah reputasi terbentuk, dan reputasi adalah bagian penting dari nilai sosial lo. Ingat, wanita tidak hanya melihat lo secara individu, tapi juga melihat bagaimana orang lain memperlakukan lo. Kalau teman-teman lo menghargai lo, kalau lingkungan lo mengakui lo, maka wanita akan otomatis merasa bahwa lo memang pantas untuk dikejar. Tapi kalau lo tidak punya nilai di mata orang lain, maka wanita juga akan kesulitan melihat nilai dalam diri lo. Jadi berhenti fokus hanya pada mulailah fokus pada bagaimana lo bisa meningkatkan nilai sosial lo. Bangun relasi yang sehat, perbanyak pengalaman,
Jadilah pribadi yang berani tampil dan tunjukkan bahwa lo adalah bagian penting dari lingkungannya. Karena ketika nilai sosial lo tinggi, lo tidak perlu banyak usaha untuk terlihat menarik. Wanita akan datang dengan sendirinya karena mereka tertarik pada aura, pengaruh, dan status yang lo bawa. Dan inilah rahasianya. Pria yang punya nilai sosial tinggi jarang sekali harus mengejar. Justru wanitalah yang akan berusaha keras untuk masuk ke dunianya. Karena mereka tahu, pria seperti itu bukan sembarangan pria. Pria seperti itu adalah aset yang langka, pria yang sulit digantikan, dan pria yang punya sesuatu yang benar-benar bernilai. Salah satu hal yang paling sering dilupakan pria dalam membangun ketertarikan adalah kekuatan misteri. Banyak pria berpikir bahwa semakin cepat mereka membuka semua tentang dirinya, semakin cepat wanita akan merasa dekat. Mereka menceritakan seluruh kisah hidupnya, semua kelemahannya, bahkan kadang terlalu jujur di awal perkenalan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Saat semua rahasia sudah terbuka, tidak ada lagi ruang bagi rasa penasaran, tidak ada lagi ruang untuk teka-teki, dan tanpa teka-teki, tidak ada yang bisa membuat hati wanita berdebar. Misteri adalah bahan bakar ketertarikan. Wanita secara naluri menyukai sesuatu yang belum sepenuhnya bisa mereka pahami. Mereka suka menebak-nebak, mereka suka mencari tahu, dan mereka suka merasa seperti sedang menyusun potongan puzzle tentang diri lo. Setiap kali ada hal yang belum jelas, rasa penasaran mereka tumbuh, dan rasa penasaran inilah yang mendorong mereka untuk mendekat lebih jauh. Menggunakan misteri sebagai senjata bukan berarti lo harus berpura-pura jadi orang lain. Bukan berarti lo harus menutupi semua tentang diri lo. Misteri di sini adalah seni untuk tidak langsung membuka semua kartu di awal. Lo cukup memberi sedikit gambaran, sedikit potongan informasi, tapi biarkan ada ruang kosong yang membuat wanita ingin bertanya lebih jauh. Misalnya, ketika dia bertanya tentang kegiatan lo, jangan langsung menjelaskan secara detail dari A sampai Z. Cukup bilang bahwa lo sedang sibuk dengan sebuah proyek, lalu beri sedikit gambaran menarik tanpa menjelaskan semuanya. Biarkan dia penasaran, biarkan dia bertanya lebih lanjut. Dengan cara ini, lo memberi kesempatan pada dirinya untuk ikut terlibat, untuk merasa ingin tahu, dan untuk merasa ada sesuatu yang harus dia kejar. Misteri juga bisa lo ciptakan lewat cara lo berinteraksi. Jangan selalu mudah ditebak, jangan selalu membalas chat dengan pola yang sama. Kadang lo bisa cepat merespons, kadang lo bisa menunggu, kadang lo ajak bercanda, kadang lo serius. Ritme yang tidak monoton membuat wanita semakin tertarik, karena dia merasa selalu ada hal baru yang harus dia pahami dari diri lo. Hal lain yang bikin pria terlihat menarik adalah ketika mereka punya kehidupan yang tidak semua orang tahu. Entah itu hobi, tujuan besar, atau pengalaman hidup yang jarang dibicarakan. Pria yang terlalu terbuka biasanya terlihat biasa saja, karena semua orang sudah tahu tentang dirinya. Tapi pria yang hanya menceritakan hal-hal tertentu sambil menyimpan sebagian sisi dirinya akan terlihat jauh lebih dalam. Wanita akan merasa seperti ada lapisan demi lapisan yang harus dia buka, dan proses membuka lapisan itu membuatnya semakin terikat. Ingat, lo tidak perlu berpura-pura misterius. Lo hanya perlu menjaga sebagian dari diri lo tetap menjadi rahasia. Biarkan waktu yang perlahan membukanya. Biarkan wanita itu merasa bahwa setiap kali dia mengenal lo lebih jauh, selalu ada kejutan baru yang membuat dia semakin penasaran. Selain itu, misteri juga memberi lo posisi yang lebih kuat. Saat lo tidak langsung memberikan semua perhatian dan semua cerita, lo menunjukkan bahwa lo tidak mudah didapatkan. Lo bukan pria yang sembarangan membagikan seluruh hidupnya hanya karena baru kenal. Lo adalah pria yang selektif, pria yang menjaga dirinya, dan pria yang tahu nilai dari siapa dirinya. Bayangkan seorang pria yang di awal perkenalan langsung bercerita panjang lebar tentang semua hal.
Wanita mungkin mendengarkan, tapi setelah itu tidak ada lagi yang bisa digali. Konversasi menjadi hambar. Tapi bayangkan pria lain yang hanya memberi potongan informasi, seperti cuplikan film. Dia memberi sedikit cerita, cukup untuk menarik perhatian, tapi tidak pernah menyelesaikan semuanya sekaligus. Wanita akan merasa seperti sedang menonton serial yang selalu bikin penasaran tiap episodenya. Dia tidak sabar menunggu kelanjutan. Cerita misteri juga memberi ruang bagi imajinasi. Saat lo tidak menjelaskan segalanya, wanita akan mengisi kekosongan itu dengan pikirannya sendiri. Dan seringkali, bayangan yang dia buat justru lebih menarik daripada kenyataan. Inilah kekuatan misteri. Lo tidak perlu menjual diri lo berlebihan. Cukup biarkan rasa penasaran itu bekerja, dan wanita akan mengejar lo tanpa sadar. Tapi ingat, menggunakan misteri sebagai senjata harus tetap elegan. Jangan sampai lo terlihat seperti orang yang menyembunyikan kebohongan. Jangan sampai wanita merasa lo tidak jujur. Bedakan antara misteri dan manipulasi. Misteri adalah seni menahan sebagian informasi agar tetap menarik. Manipulasi adalah kebohongan yang suatu saat bisa merusak kepercayaan. Jadi gunakan misteri dengan bijak. Dan yang lebih penting, misteri hanya bisa bekerja kalau lo benar-benar punya sesuatu untuk disembunyikan. Kalau hidup lo kosong, tidak ada hobi, tidak ada tujuan, tidak ada cerita, maka tidak ada misteri yang bisa dibuat. Karena itu, lo harus terus mengisi hidup lo dengan hal-hal bermakna. Belajar hal baru, bangun pengalaman, dan ciptakan cerita yang menarik. Dengan begitu, misteri lo bukan pura-pura, tapi nyata. Pada akhirnya, wanita akan lebih menghargai pria yang tidak mudah terbaca. Pria yang punya kedalaman, pria yang tidak langsung membuka semuanya, dan pria yang membuatnya selalu ingin tahu lebih. Inilah cara lo menggunakan misteri sebagai senjata, bukan dengan bersikap dingin, bukan dengan berpura-pura, tapi dengan memberi ruang bagi rasa penasaran untuk tumbuh. Karena ketika wanita penasaran, dialah yang akan mulai mengejar lo. Sampai di titik ini, lo udah belajar banyak hal tentang seni mengabaikan. Dari memahami prinsip dasar daya tarik, mengenali pola naluri wanita, belajar mengabaikan dengan elegan, fokus membangun diri, meningkatkan nilai sosial, sampai menggunakan misteri sebagai senjata. Semua itu bukan sekadar teori. Semua itu adalah pondasi yang akan membawa lo ke tahap terakhir, yaitu bagaimana caranya membalikkan dinamika. Dari yang awalnya lo terlihat mengejar, menjadi dia yang justru mengejar lo. Kalau kita jujur, kebanyakan pria seringkali memulai hubungan dari posisi yang lemah. Mereka yang duluan tertarik, mereka yang duluan menunjukkan perasaan, bahkan mereka yang duluan berusaha keras untuk mendapatkan perhatian wanita. Tidak ada yang salah dengan menyukai wanita terlebih dahulu, itu wajar. Tapi yang salah adalah ketika lo membiarkan rasa suka itu mengendalikan lo sepenuhnya. Karena begitu lo kehilangan kendali, dinamika hubungan menjadi timpang. Lo jadi pihak yang selalu mengejar, sementara wanita merasa dirinya berada di atas, bebas menentukan segalanya. Membalikkan dinamika berarti mengubah posisi itu. Lo bukan lagi pria yang hanya mengejar. Lo menjadi pria yang membuat wanita sadar bahwa dialah yang harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan lo. Lo menjadi pria yang membuat wanita merasa bahwa perhatian lo berharga, bukan sesuatu yang bisa dia dapatkan kapan saja. Caranya, semua hal yang sudah lo pelajari sebelumnya adalah langkah-langkah menuju titik ini. Dengan seni mengabaikan, lo menunjukkan bahwa lo tidak murahan dalam memberikan perhatian. Dengan memahami naluri wanita, lo tahu bagaimana cara membuat dia penasaran. Dengan mengabaikan secara elegan, lo tetap menghargai tapi tidak pernah berlebihan. Dengan fokus pada diri sendiri, lo menunjukkan bahwa lo punya hidup yang lebih besar dari sekadar urusan cinta. Dengan nilai sosial yang kuat, lo membuktikan bahwa lo dihargai orang lain. Dan dengan misteri, lo memberi alasan bagi wanita untuk terus mengejar lo. Semua itu bersatu untuk menciptakan satu hal, perubahan posisi. Ketika dinamika sudah mulai bergeser, lo akan merasakannya. Tanda-tandanya sederhana. Wanita mulai sering mencari lo lebih dulu.
Dia mulai bertanya kenapa lo tidak hadir. Dia mulai merasa kehilangan kalau lo tidak memberi kabar. Bahkan dia mulai menunjukkan usaha untuk menarik perhatian lo. Dan di titik ini, lo sudah berhasil membalikkan situasi. Dari yang tadinya lo yang mengejar, sekarang dia yang berusaha mendekat. Tapi ingat, disinilah banyak pria justru gagal. Begitu wanita mulai menunjukkan usaha, banyak pria yang langsung lengah. Mereka merasa sudah menang, lalu kembali ke kebiasaan. Dunia lama, terlalu cepat memberi, terlalu berlebihan menunjukkan cinta, terlalu sering hadir. Akhirnya dinamika kembali berbalik, dan pria itu kehilangan kendali lagi. Kalau lo benar-benar mau menjaga posisi ini, lo harus konsisten. Lo harus tetap menjadi pria yang punya arah. Jangan pernah menurunkan standar lo hanya karena wanita mulai mengejar. Tetaplah jadi pria yang sibuk dengan hidupnya, pria yang punya tujuan besar, dan pria yang tidak bisa digoyahkan hanya karena perhatian dari wanita. Justru konsistensi inilah yang akan membuat wanita semakin menghargai lo. Karena dia sadar, lo bukan pria yang mudah dipermainkan. Membalikkan dinamika bukan berarti lo berhenti menunjukkan rasa sayang, bukan berarti lo harus jadi dingin selamanya. Lo tetap bisa peduli, tetap bisa menunjukkan perhatian, tapi dengan cara yang terkontrol. Lo tidak lagi memberikan segalanya sekaligus. Lo memberi secukupnya, dengan kualitas, bukan kuantitas. Setiap kali lo hadir, kehadiran lo terasa bernilai. Itulah yang membuat wanita semakin terikat. Di tahap ini, wanita akan merasakan sesuatu yang jarang dia rasakan. Kebutuhan untuk membuktikan dirinya. Kalau sebelumnya dia merasa lo yang harus membuktikan, layak mendapatkannya, sekarang dia yang berusaha menunjukkan bahwa dirinya pantas mendapatkan lo. Perasaan inilah yang membalikkan dinamika hubungan. Karena ketika wanita merasa harus berjuang, rasa cintanya justru tumbuh lebih dalam. Bayangkan kalau lo selalu mengejar tanpa henti. Rasa cinta wanita mungkin muncul, tapi seringkali hanya sebatas rasa nyaman. Tapi kalau wanita yang berusaha, rasa cintanya tumbuh lebih kuat. Karena manusia, termasuk wanita, lebih menghargai sesuatu yang mereka perjuangkan. Semakin dia merasa harus berjuang untuk lo, semakin besar pula dia menghargai lo. Inilah rahasia terakhir dari seni mengabaikan. Lo bukan lagi pria yang selalu mengejar, tapi lo menjadi pria yang layak untuk dikejar. Lo bukan lagi pria yang mudah ditebak, tapi lo menjadi pria yang selalu memberi alasan untuk penasaran. Lo bukan lagi pria yang rela menyerahkan segalanya hanya untuk sedikit perhatian, tapi lo adalah pria yang tahu nilai dirinya dan menjaga nilai itu. Dan saat lo sudah berada di posisi ini, semua berubah. Hubungan tidak lagi timpang. Wanita menghormati lo, bukan hanya menyukai lo. Dia menghargai lo, bukan hanya menerima lo. Karena di matanya, lo adalah pria yang berbeda. Lo adalah pria yang punya kendali, punya arah, dan punya nilai. Jadi, jangan pernah lupa, seni mengabaikan bukan hanya tentang menahan diri, tapi tentang membentuk dinamika. Dari awalnya lo terlihat mengejar, sampai akhirnya dia yang mulai mengejar. Dari awalnya lo yang mencari validasi, sampai akhirnya dia yang ingin mendapatkan validasi dari lo. Dari awalnya lo yang takut kehilangan, sampai akhirnya dia yang takut kehilangan lo. Itulah puncak dari seni ini. Bukan sekadar membuat wanita penasaran, tapi membuat wanita benar-benar merasa bahwa lo adalah pria yang pantas diperjuangkan.